Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari sini, dasar cewek pelit. Detik selanjutnya ia akan menyesal akan omongannya. Zahra yang dikira lemah, justru bikin satu kantor trauma. Siapakah sebenarnya dia? Siang itu, matahari menggantung tepat di atas ubun-ubun kota ketika Zahra melangkah mantap memasuki halaman kantor polisi. Seragam loreng yang dikenakannya tampak rapi, tanpa satu lipatan pun yang salah. Sepatu hitamnya mengilap memantulkan cahaya terang siang hari. Setiap langkahnya terukur, tegap, dan penuh disiplin. Cerminan latihan panjang yang telah membentuk mental dan fisiknya. Rambutnya terikat rapi di balik baret yang ia kenakan, mempertegas garis wajahnya yang tegas, namun tetap menyiratkan kecantikan alami. Wajahnya tampak tenang, hampir tanpa ekspresi, tetapi sorot matanya berbicara banyak. Di sana ada kewaspadaan, keberanian, dan keteguhan seorang prajurit yang telah terbiasa menghadapi tekanan di medan tugas. Ia tidak datang dengan niat mencari masalah, namun insting militernya selalu siaga membaca situasi. Tatapannya menyapu sekitar halaman, mengamati kendaraan yang terparkir, gerak-gerik petugas yang berlalu lalang, serta suasana yang terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Angin siang berembus pelan, menggoyangkan ujung seragamnya, namun langkahnya tidak goyah sedikit pun. Dalam dirinya ada keyakinan bahwa urusan ini hanyalah formalitas. Meski begitu, sebagai prajurit, ia tahu bahwa sikap waspada adalah bagian dari kehormatan yang harus dijaga kapanpun dan dimanapun ia berdiri. Tujuan kedatangannya sebenarnya sederhana. Mengambil motor milik ayahnya yang ditilang sehari sebelumnya dalam sebuah razia rutin. Ayahnya yang sudah berusia lanjut merasa tidak enak hati harus kembali ke kantor polisi sendirian. Sehingga Zahra memutuskan menggantikannya. Baginya, ini hanyalah urusan administratif biasa. Menunjukkan surat-surat kendaraan, membayar denda jika perlu, lalu membawa pulang motor itu tanpa drama. Di sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, ia sempat membayangkan proses yang singkat dan efisien. Ia percaya bahwa sebagai aparat negara, sesama penegak hukum pasti memahami pentingnya profesionalisme dan saling menghormati. Tidak ada niat untuk menunjukkan pangkat atau status. Ia datang sebagai warga yang ingin menyelesaikan kewajiban. Namun di balik ketenangannya, tersimpan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Motor itu bukan sekadar kendaraan, melainkan alat penting bagi ayahnya untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Zahra ingin memastikan semuanya selesai tanpa hambatan, tanpa memperpanjang urusan yang seharusnya bisa dituntaskan dengan komunikasi yang baik. Ia menarik napas perlahan sebelum melangkah masuk lebih jauh, meyakinkan dirinya bahwa hari ini akan berjalan normal. Ia belum tahu bahwa situasi yang menantinya akan jauh dari bayangannya. Begitu memasuki ruang pelayanan, Zahra merasakan perubahan atmosfer yang cukup kontras dibanding halaman luar. Udara di dalam terasa lebih pengap, bercampur aroma kertas, tinta, dan pendingin ruangan yang kurang maksimal. Beberapa kursi plastik berderet di sudut ruangan, ditempati oleh warga yang menunggu giliran dengan ekspresi lelah dan pasrah. Di balik meja-meja pelayanan, terdengar bunyi ketikan keyboard dan gesekan map dokumen yang dipindahkan dari satu tumpukan ke tumpukan lain. Namun ketika Zahra melangkah lebih jauh, beberapa pasang mata sempat terangkat menatapnya. Pandangan itu singkat. Sebagian terkesan penasaran. Sebagian lagi tampak menghindar. Tidak ada sapaan ramah, tidak ada senyum penyambut. Setelah beberapa detik, mereka kembali menunduk pada pekerjaan masing-masing, seolah keberadaannya tidak penting untuk diperhatikan. Suasana itu terasa ganjil, bukan bermusuhan secara terang-terangan, tetapi juga tidak bersahabat. Insting Zahra menangkap ada ketegangan samar yang menggantung di udara. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, tidak menunjukkan rasa canggung sedikitpun. Tatapannya tetap fokus ke arah meja pelayanan utama. Ia menunggu momen yang tepat untuk berbicara, menyadari bahwa setiap langkah dan sikapnya kini diamati, meski hanya dari sudut mata. Di balik meja utama itulah ia melihat sosok polisi botak bernama Farhan, yang namanya tertera jelas di papan kecil di depan mejanya. Tubuhnya tegap,
Namun caranya bersandar di kursi memperlihatkan sikap santai yang berlebihan. Tatapannya tajam dan sedikit menyipit ketika menilai orang yang berdiri di hadapannya, seolah selalu mencari celah untuk meremehkan. Rahangnya terlihat mengeras, memberi kesan keras kepala dan sulit diajak kompromi. Dari gesturnya saja, sudah tampak bahwa ia bukan tipe petugas yang mudah tersenyum atau menyapa dengan sopan. Tangannya bergerak lambat saat menutup map yang sedang ia baca, lalu ia mendongak menatap Zahra dari ujung kepala hingga kaki. Cara ia memindai penampilan Zahra terasa tidak nyaman, bukan sekadar menilai identitas, tetapi seperti mencoba menguji batas kesabaran. Di sudut bibirnya muncul senyum tipis yang sulit diartikan, antara sinis dan menantang. Sorot matanya menyeratkan bahwa ia menikmati posisi kuasa yang sedang ia pegang di ruangan itu. Tanpa sepatah kata pun, atmosfer di sekitar meja tersebut berubah menjadi lebih tegang. Zahra bisa merasakan bahwa interaksi ini tidak akan berjalan sesederhana yang ia harapkan. Dengan langkah terkontrol, Zahra mendekat dan menjelaskan maksud kedatangannya. Suaranya terdengar jelas, tegas, namun tetap menjaga kesopanan. Ia menyebutkan nama ayahnya, tanggal penilangan, serta nomor kendaraan dengan runtut tanpa terbata. Dari map yang dibawanya, ia mengeluarkan berkas tilang dan menyerahkannya dengan tangan mantap. Tidak ada nada memohon, tidak pula sikap menantang. Hanya profesionalisme yang ia junjung sebagai sesama aparat negara. Ia berdiri tegap di depan meja, kedua bahunya lurus, dagunya sedikit terangkat sebagai tanda kepercayaan diri. Tatapannya tidak menghindar ketika bertemu dengan mata Farhan, tetapi juga tidak menunjukkan agresi. Ia menunggu respons yang layak, berharap proses verifikasi berjalan cepat. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan langkah berikutnya. Menyelesaikan administrasi, mengambil kunci kendaraan, lalu kembali ke rumah. Namun di balik ketenangan luar yang ia tampilkan, ia tetap waspada. Pengalaman di lapangan mengajarkannya bahwa sikap orang bisa berubah dalam hitungan detik. Ia bersiap menghadapi kemungkinan apapun, meski masih berharap bahwa percakapan ini akan berakhir dengan profesional dan tanpa konflik. Ketika Zahra dengan tenang menyatakan bahwa dirinya adalah prajurit TNI aktif, ruangan yang tadinya hanya dipenuhi ketegangan samar mendadak berubah arah. Farhan terdiam sepersekian detik, lalu tiba-tiba meledakkan tawa keras yang menggema hingga ke sudut ruangan. Tawa itu bukan sekadar ekspresi terkejut atau tidak percaya. Ia terdengar panjang, sengaja dilebih-lebihkan, dan jelas mengandung ejekan. Beberapa warga yang sedang menunggu menoleh, sementara anggota polisi lain menghentikan aktivitasnya sejenak. Farhan menggeleng pelan sambil masih tersenyum lebar, seolah menganggap pernyataan Zahra sebagai lelucon yang menghibur. Ia bahkan mengulang kata prajurit dengan intonasi sinis, seperti ingin mempermalukannya di depan umum. Suaranya meninggi, mempertanyakan klaim itu dengan nada yang menantang. Tatapannya kini berubah menjadi lebih tajam, seperti mencoba memancing reaksi. Di balik tawa tersebut tersimpan pesan jelas. Ia tidak mengakui otoritas atau identitas yang disebutkan Zahra. Namun alih-alih goyah, Zahra tetap berdiri dengan sorot mata yang semakin dingin, menatap lurus tanpa berkedip, seolah menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur hanya karena cemoohan. Suasana ruangan mendadak membeku setelah tawa itu mereda. Bunyi ketikan keyboard yang sebelumnya terdengar kini terhenti, dan percakapan kecil antar petugas lenyap seketika. Beberapa polisi lain saling pandang dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara cemas, ragu, dan enggan ikut campur. Udara terasa lebih berat, seakan tekanan tak terlihat menyelimuti setiap sudut ruangan. Warga yang duduk di kursi tunggu mulai menunjukkan kegelisahan, ada yang menunduk pura-pura sibuk dengan ponsel, ada pula yang memperhatikan dengan diam-diam. Tidak ada yang berani bersuara, tetapi semua bisa merasakan bahwa situasi telah berubah dari sekadar percakapan administratif menjadi konflik harga diri antar dua aparat berseragam. Jarak antara Zahra dan Farhan kini terasa seperti garis tipis yang bisa terputus kapan saja. Ketegangan merambat perlahan namun pasti, seperti percikan api kecil yang menunggu hembusan angin untuk membesar. Dalam diam,
Semua orang menjadi saksi bisu dari benturan ego dan kehormatan yang sedang berlangsung di depan mereka. Tanpa peringatan apapun, Farhan berdiri dari kursinya dengan gerakan cepat yang membuat kursi itu bergeser kasar di lantai. Dalam satu langkah panjang, ia mendekat dan mendorong bahu Zahra dengan keras. Dorongan itu cukup kuat untuk membuat tubuh Zahra terdorong setengah langkah ke belakang. Namun refleks dan keseimbangan terlatihnya bekerja sempurna. Kakinya tetap kokoh menopang, tumitnya menghujam lantai seperti tertanam. Ia tidak terjatuh, tidak pula menunjukkan kepanikan. Tatapannya justru semakin tajam, rahangnya mengeras menahan emosi yang mulai mendidih. Dorongan tersebut bukan sekadar sentuhan fisik, melainkan pernyataan dominasi yang disengaja. Beberapa polisi lain terlihat terkejut, namun tetap tidak bergerak untuk menengahi. Farhan berdiri sangat dekat kini. Napasnya terdengar berat, seolah mencoba mengintimidasi dengan jarak yang menyesakan. Namun Zahra tidak mundur lagi. Ia mengangkat dagunya sedikit, menjaga postur tegapnya sebagai simbol bahwa ia tidak akan tunduk pada perlakuan kasar. Belum berhenti sampai di situ, Farhan membuat keputusan yang semakin memperkeruh keadaan. Dengan gerakan cepat, ia meraih senapannya dan mengangkatnya ke arah wajah Zahra. Laras logam itu terangkat mantap. Ujungnya berhenti hanya beberapa senti dari dahinya. Kilatan dingin pada besi senjata memantulkan cahaya lampu ruangan, menciptakan bayangan tajam di wajah keduanya. Beberapa orang tersentak pelan, napas tertahan melihat tindakan yang sudah melampaui batas kewajaran. Jari Farhan berada di dekat pelatuk, sikapnya menunjukkan ancaman nyata meski tanpa kata-kata tambahan. Di tengah situasi yang mencekam itu, Zahra tidak menutup mata ataupun memalingkan wajah. Ia menatap lurus ke arah Farhan dengan ekspresi yang berubah drastis. Bukan lagi sekadar menahan emosi, melainkan kemarahan terkontrol yang siap meledak. Detik-detik terasa berjalan lambat. Seakan waktu sendiri ikut menahan napas menyaksikan dua sosok berseragam. Berdiri di ujung konflik yang bisa berakhir dengan konsekuensi besar. Detik itu juga emosi Zahra meledak. Bukan dalam bentuk kepanikan, melainkan ledakan kemarahan yang terkontrol dan berakar pada harga diri yang diinjak-injak. Ujung laras senjata yang hampir menyentuh dahinya bukan hanya ancaman fisik, tetapi simbol penghinaan terhadap seragam yang ia kenakan dengan penuh kebanggaan. Dalam benaknya terlintas sumpah prajurit yang pernah ia ucapkan dengan khidmat tentang kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab menjaga martabat institusi. Ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan justru gelombang panas yang mengalir cepat di nadinya, memicu refleks bertahun-tahun latihan tempur dan pengendalian diri. Tatapannya berubah tajam. Pupil matanya menyempit, fokus sepenuhnya pada gerakan tangan Farhan dan posisi senjata. Dunia di sekelilingnya seperti meredup, menyisakan hanya dua sosok yang berdiri dalam jarak berbahaya. Setiap detik terasa panjang, tetapi pikirannya bekerja cepat menghitung sudut, jarak, dan kemungkinan. Ini bukan lagi sekadar urusan administrasi atau perdebatan lisan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kehormatan seorang prajurit. Dan bagi Zahra, kehormatan bukan sesuatu yang bisa ditawar. Dengan gerakan cepat dan terlatih, Zahra bertindak sebelum situasi melampaui batas yang lebih fatal. Tangannya bergerak dalam satu ayunan presisi, menepis laras senjata ke samping sehingga arah ancaman berubah menjauh dari wajahnya. Gerakan itu bersih, efisien, hasil latihan berulang yang tertanam dalam memori ototnya. Dalam momentum yang sama, ia memutar tubuh sedikit untuk menambah tenaga, lalu melayangkan pukulan keras ke wajah Farhan. Kepalan tangannya menghantam dengan akurat, mengenai area pelipis dan rahang dalam satu gerakan terpadu. Suara benturan terdengar jelas, memecah kebekuan ruangan seperti dentuman pendek yang mengejutkan semua orang. Tidak ada teriakan histeris, hanya bunyi napas tertahan dari para saksi yang menyaksikan peristiwa itu dalam ketidakpercayaan. Gerakan Zahra tidak liar atau membabi buta. Semuanya terukur cukup untuk melumpuhkan tanpa kehilangan kendali. Dalam sepersekian detik, keseimbangan kekuasaan di ruangan itu berbalik arah. Farhan terhuyung ke belakang akibat pukulan tersebut, tubuhnya kehilangan tumpuan hingga menabrak sisi meja di belakangnya.
Ekspresi arogan yang sebelumnya menghiasi wajahnya lenyap, tergantikan oleh keterkejutan dan rasa sakit yang nyata. Darah mengalir tipis dari sudut pelipisnya, menetes perlahan melewati alis dan pipinya. Senapan yang tadi dipegang dengan penuh ancaman kini terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan bunyi logam keras yang menggema di ruangan sunyi. Dentingan itu seperti tanda bahwa garis telah terlampaui. Beberapa anggota polisi terlihat ragu untuk bergerak, terjebak antara solidaritas rekan dan kesadaran bahwa tindakan Farhan barusan tidak dapat dibenarkan. Warga sipil yang menyaksikan menahan napas, menyadari bahwa mereka berada di tengah peristiwa serius yang bisa berujung panjang. Farhan mencoba berdiri tegak kembali, namun langkahnya goyah, dan untuk pertama kalinya sorot, matanya menunjukkan ketidakpastian. Zahra berdiri tegak di tempatnya. Posturnya tetap kokoh seperti sebelum benturan terjadi. Napasnya teratur, naik turun secara stabil meski amarah masih terasa membara di dadanya. Ia tidak mengejar, tidak menambah serangan, karena tujuannya bukan balas dendam, melainkan menghentikan ancaman. Setelah memastikan senjata berada di luar jangkauan Farhan, ia meraih ponsel dari saku seragamnya dengan gerakan tenang. Jemarinya menekan nomor yang sudah ia hafal. Dan ketika panggilan tersambung, suaranya terdengar singkat, jelas, dan penuh komando. Ia menyampaikan lokasi serta situasi dengan bahasa yang lugas, tanpa dramatisasi. Nada bicaranya mencerminkan disiplin militer yang terbiasa menghadapi kondisi genting. Tidak ada keraguan dalam intonasinya, hanya ketegasan seorang prajurit yang tahu prosedur ketika menghadapi pelanggaran serius antar aparat. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu yang serempak terdengar mendekat dari luar ruangan. Beberapa anggota TNI memasuki kantor tersebut dengan sikap siaga. Tatapan mereka menyapu situasi secara cepat dan profesional. Tanpa banyak kata, mereka segera mengamankan Farhan, memastikan senjata berada dalam kontrol, dan situasi tidak berkembang lebih jauh. Ruangan yang sebelumnya tegang kini dipenuhi aura disiplin dan otoritas yang berbeda. Para saksi hanya bisa menyaksikan dalam diam, menyadari bahwa peristiwa ini akan berbuntut panjang. Di tengah semua itu, Zahra tetap berdiri tenang, wajahnya kembali datar namun tegas. Ia tidak menunjukkan kepuasan, hanya kesadaran bahwa ia telah bertindak untuk melindungi diri dan menjaga kehormatan seragamnya. Meski ia tahu konsekuensi administratif dan investigasi mungkin menantinya, ia tidak menundukkan kepala. Ia berdiri sebagai prajurit yang mempertahankan martabatnya, siap menghadapi apapun yang datang setelah badai mereda.